Haleluya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur bahwa kita masih ada sampai hari ini. Amin. Ada banyak hal yang sudah kita lewati, tapi karena Dia Allah yang setia bersama saya dan saudara, yang memampukan saya dan saudara bisa ada sampai sekarang. Puji Tuhan, kita akan mulaikan ibadah kita pagi hari ini. Kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, kami kembali datang hari ini di hadapan Tuhan. Bukan satu rutinitas kami, melainkan kerinduan kami bertemu secara khusus dengan Tuhan. Kami rindu lewat pujian penyembahan kami hati Tuhan disenangkan. Kami rindu lewat kebenaran firman Tuhan kami dikuatkan. Bahkan kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Bahkan juga Tuhan menyertai saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Tibakan mereka di tempat ini dan dapat bersama-sama dengan kami menikmati hadirat Tuhan. Dan kami mau beri yang terbaik untuk Tuhan. Kami mau buka ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita mau berikan pujian kita. Sebab hanya Dia Yesus yang layak dipuji dan disembah. Kami sembah sebagai Raja.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami di hadapan-Mu. Biarlah hidup kami menjadi hidup dalam penyembahan. Biarlah hidup kami adalah hidup yang dalam penyembahan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Syukur, syukur. Haleluya, haleluya. Syukur. Ku sembah, Kau ku sembah, Jesus. Kau ku sembah, Jesus. Oh Tuhan, mari katakan Kau ku sembah. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan lebih lagi katakan, ku sembah Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Jesus. Kau ku saudara bisa angkat tangan saudara. Hanya Tuhan yang layak disembah. Hanya Kau yang layak kami tinggikan. Kau
kami siap memuji memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita mau bersuka untuk Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Apalagi kita sebagai ciptaan yang mulia harus lebih lagi memuji Tuhan. Amin. kenceng. Amin. Kita memuji Dia, Raja di atas segala raja. Lagi, saya percaya masih bisa lebih kencang lagi. Amin. Bareng-bareng yang katakan haleluya.
Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, kita akan siapkan hati kita. Kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari kita sama-samakan nyanyian pujian ini. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Saya undang kita bangkit berdiri. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ini menjadi iman saya dan saudara, amin. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang
kan melihat Dia yes. Haleluya. Lebih dari yang doakan, Yesus jawab. Lebih dari yang harapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia ku kan melihat, ku kan melihat Dia jadi. Sekali lagi katakan, ku kan melihat. Oh, kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya, haleluya. Kami percaya janji itu. Kami percaya perkataan-Mu Tuhan. Kami hidup oleh karena percaya, bukan karena melihat, tapi karena kami percaya Engkau ada dalam hidup kami. Sepenuhnya hidup kami ada dalam kendali-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat hari yang indah ini, pagi yang indah. Setiap pujian sembah kami menyenangkan hati Tuhan. Dan kami siap diberkati pagi hari ini. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami Bapa. Segala intimidasi roh-roh jahat kami gagal, batal, hancurkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah Engkau. Kami buka hati kami, pendengaran kami, untuk menikmati berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Rupanya semua belum sarapan jadi kurang semangat. Haleluya. Puji Tuhan. Kita tentunya tak lupa bersyukur tentunya kepada Tuhan yang sudah menyatakan kasih-Nya yang besar dalam hidup kita, sehingga pagi hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Ya, terima kasih banyak buat Bapak Pendeta Denny Rumoka yang mempercayakan saya pagi hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan sudah menolong perjalanan kami dari Banyuwangi sampai di tempat ini tadi malam jam 10. Puji Tuhan, saya ditemani oleh kedua anak saya, dan pagi hari ini sama-sama kita menikmati kebaikan Tuhan. Mungkin masih ada yang belum kenal, saya perkenalkan, nama saya Pendeta Meidi Rumenser dari Banyuwangi. Puji Tuhan, mari sama-sama kita melihat firman Tuhan, di mana dalam menghadapi situasi dan kondisi dunia sekarang ini, tentunya kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita semata-mata, ya, karena kita melihat di luar sana ada banyak yang mengandalkan kemampuan, kekuatan mereka, kepintaran mereka, tetapi finalnya, finishnya gagal. Tetapi di dalam Tuhan tidak ada kata gagal. Saya seringkali berkata, di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, bahkan firman Tuhan berkata, sekalipun kita ada di tengah-tengah tanah yang tandus, tanah yang kering, tanah yang hangus, tapi kalau Tuhan ada bersama dengan kita, di sana akan ada kehidupan. Dan saya percaya moto GPDI Tiberias Pare, yaitu berbuah lebat. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Kalau kita melihat bagaimana untuk berbuah lebat itu, tentunya dalam hidup kita ini kembali memandang kepada karya Allah dalam hidup kita. Pentingnya
atau peranan firman Allah dalam kehidupan kekristenan kita itu sangat penting, saudara. Ya, mari ingin membawa saudara dan saya pagi hari melihat bagaimana firman Tuhan itu meneguhkan dan menguatkan hidup kita di zaman sekarang ini. Ya, orang berkata zaman sekarang ini semakin canggih, semakin hebat, semakin luar biasa. Tapi saya mau katakan, zaman sekarang tidak ada hebat selain hebatnya Tuhan Yesus dalam hidup kita. Ulangan pasal 31. Ulangan pasal 31. Kita akan melihat mulai ayat yang ke-6 saja. Ulangan pasal yang ke-31 mulai ayat 6. Yang sudah dapat katakan amin. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Puji Tuhan. Pernyataan firman Tuhan disampaikan kepada umat Tuhan. Kita melihat peristiwa ini, sejarah ini kita melihat ketika Musa berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan tentunya firman ini dipersiapkan untuk kepada mereka yang percaya kepada Tuhan. Nah, ini disampaikan oleh Musa. Pada waktu Musa berusia 120 tahun, dia katakan, aku sudah lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi pernyataan firman Allah bahwa ada seorang pengganti, yaitu Yosua, akan membawa bangsa itu ke tanah perjanjian. Saya tidak menceritakan tentang sejarah itu, tapi kita melihat bagaimana ya di tengah-tengah menghadapi situasi dan kondisi dunia sekarang ini, di tengah-tengah menghadapi kesulitan dunia sekarang ini, kita membutuhkan kekuatan khusus, kita membutuhkan kemampuan khusus, kita membutuhkan penolong khusus dalam hidup kita. Ya, jadi dalam ayatnya yang ke-6 kita melihat dalam pernyataan Tuhan kepada Musa, dan ini pun dinyatakan oleh Tuhan, disampaikan kepada Tuhan melalui Musa kepada Yosua dan kepada bangsa Israel, kepada umat Tuhan. Dia katakan di dalam ayat 7, saudara, lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya, di depan seluruh orang Israel, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Pernyataan ini, saudara, melihat keadaan situasi yang tidak memungkinkan untuk mereka hadapi. Tetapi ada firman yang disampaikan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan, dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Ini janji Tuhan. Yosua diberikan kepercayaan untuk memimpin bangsa ini sampai mereka memilikinya. Tapi yang pertama dikatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Amin. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Berbicara tentang pernyataan kekuatan ini karena mereka diperhadapkan dengan sesuatu hal secara manusia tidak mungkin mereka bisa lewati, tidak mungkin mereka bisa hadapi. Tetapi ada janji Tuhan. Yang pertama, kuatkan dan teguhkan hatimu. Yang kedua, kita melihat ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ada dua hal kita melihat dalam ayat 7 dan ayat 8. Yang pertama, kuatkan dan teguhkan hatimu. Yang kedua, ayat 8, bagian terakhir. Kita tidak melihat dulu kepada pernyataan di mana Tuhan akan menyertai, Tuhan akan menolong. Dalam kehidupan kita sebagai manusia, seringkali ketika kita mengalami sesuatu proses tekanan dalam hidup kita,
kita menjadi patah hati, kita menjadi kecewa, kita menjadi susah. Saya ingat seperti Tuhan katakan kepada Musa di saat menghadapi situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Dalam Keluaran pasal 14 ayat 14, apa Tuhan katakan kepada Musa? Berdiam dirilah kamu dan aku akan berperan. Ganti siapa? Ganti kamu. Jadi kita melihat Allah itu punya perhatian. Allah itu begitu peduli dengan kehidupan umat-umatnya. Demikian juga Allah itu peduli dengan kehidupan saudara dan saya pagi hari ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut, jangan patah hati. Ada satu pemahaman dalam berarti patah hati ini saudara. Ini berbicara tentang kehilangan keberanian. Kehilangan kemauan. Kalau kita biasanya kalau kita pakai bahasa Jawa itu sepo. Arti sepo tahu ya? Orang enek rasane saudara. Tidak punya gairah, tidak punya semangat. Patah hati, patah semangat. Tidak punya pengharapan dalam hidup ini. Dengan melihat persoalan, masalah yang begitu berat yang kita alami. Saya percaya saudara, saudara datang dengan persoalan, dengan pergumulan hidup masing-masing. Tetapi ayat ini berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan patah hati. Sebab kalau orang sudah patah hati, apalagi kalau gagal bercinta, putus cinta, pelariannya hal-hal yang dia mengatakan ya sudah apa jadi selamat jadi. Tetapi dalam kehidupan kekristenan, dalam kehidupan keimanan kita, kembali kepada firman, kembali kepada pernyataan Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebab kalau kita hidup di dalam keadaan patah hati, kita tidak punya pengharapan, kita tidak punya gairah, kita tidak punya kemauan untuk melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Allah. Maka di situ kita akan menjadi orang-orang yang gagal. Tapi kita perlu ingat pernyataan firman Allah. Kita perlu ingat bahwa Daud dia pernah menyampaikan prinsip bahwa Allah kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Seperti dikatakan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-34 ayat 19. Daud berkata, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati. Dan dia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Haleluya. Haleluya. Ini satu kebanggaan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah persoalan yang begitu berat, tentunya kita kembali melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang pasti menolong hidup kita. Dan tentunya kita bawa hidup kita ini dalam prinsip kekuatan Allah. Saya pernah membaca di tengah-tengah prajurit. Dia seorang prajurit tentara, satu-satunya anak Tuhan. Dan dia selalu berdoa mengandalkan Tuhan. Pada satu saat di lingkungannya dia itu, teman-temannya, dia mengejek orang ini. Ngapain kamu berdoa? Ngapain kamu berdoa? Tuhanmu mana? Tuhanmu mana? Satu saat seorang prajurit ini, dia dicoba oleh temannya dan tim atasannya. Mereka mungkin sudah tahu, sudah pernah dengar. Tapi saya membaca itu, saya berpikir ini satu hal yang luar biasa. Mereka menyuruh untuk memindahkan sebuah mobil di tempat parkir yang lain. Dan orang ini dia tidak bisa nyetir, artinya belum lancar nyetirnya. Mana Tuhanmu? Minta tolong kepada Tuhanmu. Dia bilang apa daya. Waktu dia melakukan itu saudara, dia memindahkan mobil dari tempat yang satu ke tempat yang lain dengan cara yang baik, dengan sempurna. Teman-temannya prajurit dan pimpinannya, mereka terheran-heran
Mereka menangis melihat itu ketika dia lakukan itu. Pada saat itu ketika dia memindahkan mobil itu, pimpinannya memanggil seorang prajurit dia. Mereka semua terenyuh, mereka semua kagum. Dan pimpinannya ini membawa dia di mobil itu. Dia katakan, benar-benar Tuhanmu itu ada. Sebab engkau memindahkan kendaraan ini di tempat yang lain dengan sempurna. Dan dia katakan, mobil ini tidak punya mesin. Haleluya. Mesinnya tidak ada, tapi kok bisa? Karena pada waktu itu mereka, mana Tuhanmu, mana Allahmu? Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesukaran. Kalau Allah mau berkarya, saya mau katakan, setiap persoalan, setiap masalah kita habis ludes, Tuhan ganti dengan sukacita. Dan tentunya kita menyatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang hebat dan luar biasa. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Sebab ini karya Allah. Ini sesuatu pekerjaan Allah yang besar, yang dipercayakan dalam setiap kehidupan kita. Allah ingin melihat bagaimana kehidupan iman saudara dan saya. Apakah bisa berefek bagi dunia ini? Kalau kita melihat, be fruitful, ya, berbuah lebat. Amin. Katakan, dalam hidup kita tunjukkan bahwa kita punya Allah, kita punya Tuhan yang tidak akan pernah berhenti untuk bekerja dengan kita, yang tidak akan pernah meninggalkan kita untuk mewujudkan janji-janji Allah bagi setiap kehidupan kita yang percaya. Itu Allah kita. Satu saat saya diminta untuk mendoakan tempat, ya ada jemaat yang masih sudah sekalipun masih masih berpakaian di agama lama, gereja. Satu saat saya dipanggil, om minta tolong doakan rumahnya ibu. Sebab ibu ini buka warung, tapi di belakangnya itu ada beberapa warung. Ibu paling depan, terus gimana? Tapi beberapa minggu ini tidak pernah ada satupun orang beli di rumah ibu. Ya paling cucu-cucunya datang yang ambil minum susu dan kue-kue yang ada di situ. Anaknya karena dia sudah percaya, sudah bilang, Bu, saya panggilkan dukun. Nah jadi waktu saya datang ke sana mereka percaya bahwa saya ini dukun, saudara. Waktu saya datang, disembah-sembah. Saya bilang, ayo kita nggak berlama-lama, mari kita doa. Ibu itu bilang, mangan dhisik Pak. Loh, saya juga mau makan mikir-mikir. Mangan les dikit opo-opo, saudara balik terus karena dibopong biaya. Kan saya harus pakai hikmat. Ibu bilang, mangan dhisik Pak, mboten nopo-nopo. Niki pun disiapke. Wis, sudah, makan sudah. Tapi makan dengan bertanya, dalam nama Yesus. Mereka kaget, loh kok ada Yesus di situ? Dalam nama Yesus. Makan sudah. Habis makan, saya bilang begini, sudah kenyang, saya pulang. Terus anaknya bilang yang berumur, Om, belum didoain. Yang mana? Tokonya ibu. Ya sudah. Karena mereka memang ya di saudara-saudara seberang kan. Saya boleh jalan-jalan ya beberapa menit. Saudara, waktu saya berdoa, dia bilang, di situ sudah sekian minggu tidak ada orang beli dan orang-orang berkata, kok tutup aja tuh tokone Bu? Nah, saya berdoa. Singkat ceritanya saya berdoa. Setelah saya berdoa, saya bilang, Tuhan Engkau berdaulat di segala tempat. Dan setiap seruan orang percaya di sana ada kuasa Tuhan, di sana ada otoritas Allah, di sana bisa membawa berkat. Dalam nama Yesus. Mereka kaget lagi, kok enak Yesus? Yesus itu kan Tuhannya wong Kristen. Nah gitu kan. Dalam nama Yesus. Tuhan berkati tempat ini. Tuhan pagari tempat ini dengan pagar tembok api Tuhan. Darah Yesus menyucikan. Kok enek mana Yesus? Yesus kan itu Tuhannya wong Kristen. Amin. Saya masih di situ. Beberapa ibu datang. Bu, kok saya tas buka toh tokone? Nah itu. Di mana kehadiran Tuhan yang tertutup, kalau Tuhan yang membuka, tidak ada satu manusia yang menutupnya. Tepuk tangan buat Tuhan. Kalau Tuhan yang menutup, tidak ada satu manusia yang membuka. Saya dibilangin, wah iki dukune canggih kata. Loh dukune Tuhan Yesus kita lebih dari canggih, saudara. Amin.
Dan sampai saat ini mereka diberkati. Saya sering ke sana, kalau anaknya bilang, "Om, Bapak kurang enak badan. Bapak minta didoakan dukun Kristen," katanya. Ya wes, aku merono saudara, tak dongak nemane. Dise aku nggak wani numpang tangan, tak tumpangi tangan sirane, tak nyep-nyep dalam nama Yesus. Satu saat engkau datang kepada Tuhan. Haleluya. Ini sesuatu kebanggaan kita melihat, bukan bangganya karena kita yang mendoakan, karena kita yang, tetapi bangganya bagaimana kehadiran Allah. Seperti dia katakan, jangan takut. Saudara, saya mau katakan, seringkali kita selalu mengharap bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana Tuhan menolong kita, bagaimana Tuhan menyertakan. Soal pertolongan, soal bagaimana Tuhan membuat sesuatu hal mujizat dalam itu urusannya Tuhan. Tapi Tuhan ingin mengetahui bagaimana sejauh kita berharap dan bersandar kepada Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Nah, jadi saudara, kita melihat dikatakan kalau kita patah hati tidak akan ada pengharapan dalam hidup kita. Kalau kita patah hati kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin neng gereja ben minggu, tapi sampai di gereja setelah ibadah kita pulang wes podo sepo saudara. Karena apa? Kita patah hati. Apalagi kalau patah cinta saudara. Haleluya. Tapi saya percaya Tuhan itu terus berkarya dalam hidup kita. Daud dia katakan, Allah itu mengerti, dia dekat dengan orang-orang yang patah hati. Dia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya, kata Daud. Asalkan kita tidak akan pernah patah hati. Amin. Haleluya. Karena patah hati itu susah, saudara. Itu Daud katakan. Makanya Rasul Paulus berkata begini, dalam Roma pasal 8 ayat 8. Allah turut bekerja dalam segala hal. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang percaya. Berapa banyak yang percaya Tuhan Yesus pagi hari ini? Allah turut bekerja kepada engkau yang percaya. Dikatakan untuk mendatangkan kebaikan sesuai dengan rencana Allah. Makanya mari kita hidup dalam rencana Allah. Jangan hidup di dalam rancangan-rancanganmu. Tuhan tahu kebutuhan kita. Jangan kita hidup dalam keinginan, tapi hidup dalam kebutuhan sesuai dengan apa yang dijanjikan Tuhan. Haleluya. Kita tidak perlu takut menghadapi dunia sekarang ini, saudara. Sebab Tuhan berkata dalam Yesaya pasal 41 ayat 10. Jangan takut. Kembali lagi dengan jangan takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Bukan cuma sampai di menolong sudah. Tapi Tuhan bilang aku akan memegang engkau dengan tanganku. Dan membawa engkau kepada kemenangan. Haleluya. Tuhan yang menjamin, Tuhan yang memberi, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mengadakan. Kenapa kita harus takut? Nah, di dalam hal ini saudara, tentunya apa yang Tuhan inginkan kepada saudara, apa yang Tuhan ingin lihat. Salomo berkata di dalam Amsal Sulaiman pasal 19 ayat 22 dikatakan, yang Tuhan inginkan, yang Tuhan tuntut, yang Tuhan, sifat yang Tuhan inginkan kepada kita hanya satu, kesetiaan. Katakan kesetiaan. Coba bilang kiri kananmu, setia loh ya. Ayo setia, setia sama Tuhan. Aku kan setia sama Tuhan. Gak apa-apa, bojoku rane gereja gak apa-apa. Iku keliru Bapak Ibu. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan, kita lakukan dalam hidup ini adalah berdasarkan kepada pernyataan Tuhan. Jangan takut, melangkah, kerjakan itu bersama dengan Tuhan. Libatkan Tuhan, panggil, undang Tuhan itu di dalam hidup kita. Karena di dalam Amsal 19 ayat 23 dikatakan, takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka.
Jadi hidup kita ini tidak perlu dikhawatirkan. Kenapa? Karena Allah memberikan jaminan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Mungkin saudara datang dengan putus asa, saudara datang dengan patah hati. Ingat Yeremia berkata dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan serta menaruh harapnya kepada Tuhan. Itu sebabnya jangan takut saudara, kita tidak perlu khawatir dalam hidup ini. Sebab Allah memberikan jaminan dalam hidup kita. Kalau mungkin kita tidak berkenan kepada Tuhan sehingga membuat kita patah hati, ingat pernyataan Rasul Paulus. Ya, firman Tuhan itu sangat penting dalam hidup kita. Firman Tuhan itu memberikan jalan keluar dalam hidup kita. Bahkan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 di sana berkata, firman Tuhan itu menolong kita. Firman Tuhan itu merubah hidup kita. Mengingatkan kita, ya. Firman Tuhan itu diberikan untuk supaya kita dibaharui. Mengingatkan, membenarkan kita. Firman Tuhan itu adalah merupakan bagian yang terpenting dalam kehidupan kekristenan kita. Itu sebabnya pagi hari saya mau katakan seperti yang dikatakan oleh Tuhan, jangan takut. Haleluya. Jangan takut. Jangan gentar hidup ini. Tapi biarlah Tuhan yang diandalkan dalam kehidupan kita di hari-hari ini. Tanpa Tuhan saya percaya kita akan gagal. Tapi bersama dengan Tuhan kita akan mengalami kemenangan dan kemenangan terus berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita pagi hari ini. Saya tidak tahu persoalan saudara. Saya tidak mengerti pergumulan saudara. Tapi saya percaya Tuhan ada di tempat ini. Bahkan Tuhan melihat hidup saudara. Engkau patah hati. Engkau tidak bergairah. Mungkin engkau datang hanya sebagai biasa saja. Tapi pagi hari Tuhan ingin mau berkarya dalam hidup. Ada satu pujian yang lama sebelum saya serahkan. Ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Mari sama-sama dan kita bersama berdiri. Katakan dengan iman. Ku tak dapat jalan sendiri. Amin. Tuhan, tolonglah daku, biarlah sinarmu menerangi. Haleluya. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin hari-hari ini engkau sedang diperhadapkan dengan persoalan, masalah sehingga membuat engkau lemah, bahkan patah hati, tidak berdaya, tidak punya semangat karena dengan persoalan-persoalan itu. Kita ingat Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dia tahu persis persoalan. Kalau engkau ada dalam persoalan itu, angkat itu kepada Tuhan dan katakan dengan sejujurnya, Tuhan, dengan kekuatanku aku tidak mampu, tapi bersama dengan Engkau aku akan berkemenangan. Ku tak
dapat sendiri. Tuhan, Engkau lihat umat-umat. Kalau Engkau ada dalam pergumulan, kalau Engkau merasa lemah, kalau Engkau merasa tak berdaya, Engkau tidak bisa berbuat apa-apa, angkat tanganmu, katakan, ini aku Tuhan. Biarlah Engkau ada dalam hidupku pagi hari ini, menyinari hidupku, menyinari hatiku, memulihkan imanku. Haleluya. Sebab ku tak dapat jalan, oh ku tak dapat jalan sendiri, oh ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau lihat anak-anakmu, tangan-tangan yang terangkat di hadapanmu. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Mereka membutuhkan kekuatan Tuhan. Haleluya. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, ada kekuatan baru dalam hidup mereka. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, bahkan yang sakit disembuhkan. Dan penyembuhan itu sempurna, kekuatan itu sempurna, pertolongan Tuhan itu sempurna. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tolonglah kami Tuhan. Kembalikan roh-Mu dalam hidup kami. Biarlah Engkau berdaulat dalam hidup kami, dan kami menjadi sebagai umat-umat yang kuat dan berkemenangan setiap saat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu telah berhenti, tapi Roh Kudus-Mu akan terus berkarya di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami akan tetap kuat bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati saya. Puji Tuhan, kita sudah berkati berkat firman Tuhan yang luar biasa. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kolektor kita. Saya mengundang petugas kolektor untuk maju ke depan. Mari kita berdoa sebelum kita memberikan persembahan kita nanti. Bu, mari berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami saat ini mau berikan yang terbaik buat Engkau yang sudah kami siapkan. Kuduskan persembahan kami, kuduskan setiap tangan-tangan yang memberi. Kami percaya Engkau memberkati setiap pekerjaan sidang jemaat-Mu di tempat ini. Berikan dengan sukacita, takaran yang Engkau pakai itu yang akan Tuhan pakai untuk memberkati Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberikan buat pekerjaan di tempat ini untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir, genap rencana
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati persembahan yang saudara berikan. Dan seperti tadi di layar videotron, GPDI berduka cita ya, beberapa hari yang lalu Bapak Pendeta Amande dipanggil Tuhan. Beliau adalah salah satu orang GPDI, ketua Majelis Pusat beberapa periode, seorang guru luar biasa dalam pengajaran Pantekosta, khususnya dalam doktrin Roh Kudus, dan bahkan pendeta-pendeta sekarang itu banyak adalah muridnya dari beliau. Dan kita berduka cita dan kita berdoa GPDI akan terus muncul hamba Tuhan yang luar biasa untuk memajukan GPDI, memajukan pekerjaan Tuhan yang ada. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian, ku tidak takut sebab kau besertaku. Haleluya. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Doa berkat, menutup ibadah ini dengan doa berkat. Haleluya. Yesus memberiku kebenaran. Yesus memegangku, haleluya, dengan tangan kananku. Yesus memberiku kebenangan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Kami bersyukur atas segala kebaikan dan kasih Tuhan dalam hidup kami. Karena sampai saat ini kemenangan itu ada dalam hidup kami. Tuhan, lanjutkan segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan kami mau tetap setia kepada Tuhan.
Pagi hari ini Tuhan, sebelum di akhir ibadah ini kami berdoa, di mana GPDI, sekalipun kami kehilangan sesosok orang tua, pemimpin yang menjadi teladan bagi kami GPDI, itu Bapak Pendeta, almarhum Bapak Pendeta Aha Mandei, yang Tuhan sudah panggil ke rumah Bapa di surga. Biarlah Tuhan keluarga yang ditinggalkan, jemaat Tuhan, biar Tuhan akan memberi kekuatan, sukacita dan penghiburan, supaya mereka tetap setia dan kuat di dalam Engkau. Bahkan kami, seluruh gereja Pantekosta di Indonesia, kami tahu apa yang sudah dikerjakan oleh almarhum Bapak Pendeta Aha Mandei, sudah meninggalkan teladan yang baik. Dan biarlah gereja kami menjadi gereja yang kokoh dan tetap kuat sampai Engkau datang kali yang kedua. Kami umat-umat Tuhan semua, Engkau dapatkan iman yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, makasih Tuhan, berkati terus pekerjaan Tuhan di tempat ini. Seluruh umat-umat Tuhan yang hadir pagi hari ini, diberkati keluarga, rumah tangga, usaha pekerjaan mereka, apapun bentuknya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati dengan sempurna. Sebentar kalau kami kembali, Tuhan serta yang berjalan kaki, berkendaraan jauh dekat, semua dalam penyertaan Tuhan. Jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, niat orang jahat, sakit, penyakit, bahkan kelalaian-kelalaian orang lain mengancam mencelakakan kami. Bahkan bencana-bencana apapun Tuhan, jauhkan dari hidup kami. Biar kami tetap ada dalam pemagaran pagar tembok api Tuhan, serta dalam tutup bungkusan kuasa darah-Mu. Ini doa kami, mengucap syukur, dan kami akhiri seluruh rangkaian ibadah yang diberkati Tuhan pagi hari ini. Di dalam berkat nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, tadakan kedua belah tanganmu, terimalah dan pulanglah. Bawalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan penghiburan Allah Roh Kudus, tinggallah menyertai, mempersatukan dan menjadi bagian kita sekalian, mulai pagi hari sampai hari Maranatha. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan perhadapkan wajahnya kepada kita sekalian, serta menganugerahkan damai dan sejahtera surgawi dalam hidup kita, dalam keluarga rumah tangga kita, di tengah-tengah usaha dan pekerjaan kita, kemanapun kita pergi dan berada. Ketika kita keluar masuk rumah kita, Tuhan buat kita berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima segala berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.